Nah, kita lanjut lagi. Setelah itu ada FLPP. Nah, apa sih itu FLPP? Panjangnya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Nah, ini fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Jadi dari pemerintah, dari Kementerian PUPR, nah ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, untuk KPR FLPP ini sampai sekarang masih jadi primadona bagi masyarakat rendah ya. Jadi dari fasilitasnya juga lebih baik, lebih menarik, terutama jangka waktu angsurannya itu bisa panjang. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang sampai 20 tahun juga ada. Nah, terus angsuran terjangkau, flat pula sampai lunas. Nah, untuk uang muka juga lebih ringan. Ini nggak ada PPN, nggak kena PPN ya. Suku bunga juga 5%. Nah, ini tanpa premi asuransi juga kalau untuk FLPP. Nah, untuk FLPP sendiri kan ini masih mendapatkan SBUM ya, masih ada potensi mendapatkan SBUM. Yang 4 juta itu SBUM, SBUM, sumbangan bantuan uang muka dari pemerintah. Nah, bedanya dengan ada lagi untuk fasilitas kredit dari pemerintah yaitu BP2BT. Nah, BP2BT sendiri ini kan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Nah, ini program pemerintah juga sama. Nah, ini program pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan subsidi uang muka sampai dengan 40 juta. Nah, ini 40 jutanya dari pemotongan dari plafon kredit yang diberikan oleh pihak bank. Nah, jadi misalkan plafon kredit si nasabah tersebut kan 142 juta. Nah, itu dapat bantuan uang mukanya 40 juta dari pemerintah. Jadi plafon kreditnya dikurangin 142 juta dikurangin 40 juta. Nah, dia cuma mencicil ke bank 102 juta yang dia cicil ke bank. Nah, itu untuk PP2BT. Nah, kalau untuk angsuran juga beda dengan FLPP. Kalau yang BP2BT nggak flat, tapi ringan di awal. Karena apa? Karena itu plafon kreditnya itu kan 102 juta. Nah, 102 juta sendiri kan untuk suku bunganya kan beda sama FLPP. Kalau FLPP 5%, kalau BP2BT 10%. Nah, itu kan nggak flat tuh suku bunganya tuh terus naik tiap tahunnya. Jadi misalkan ya kalau untuk angsuran 20 tahun kisaran 830-an untuk yang BP2BT yang awal, untuk tahun-tahun awal. Nah, itu bedanya BP2BT dengan FLPP. Tapi selama ini ya masih dicari itu yang FLPP. Karena banyak yang dicari kan yang flatnya itu. Nah, ada lagi OTS. Nah, OTS, apa itu OTS? On the spot ya kalau OTS ya. Jadi OTS itu kan survei pihak bank kepada nasabah. Jadi survei biasanya ke kantornya ya kalau yang karyawan. Kalau yang wirausaha paling ke tempat usahanya disurvei. Nah, ada lagi kan LPA. Apa itu LPA? Laporan penilaian akhir. Nah, ini laporan penilaian akhir sebelum akad kredit. Jadi fisik bangunan dicek dulu nih sama pihak bank nih. Sebelum akad nih dicek dulu. Udah sesuai apa belum? Udah layak apa belum? Nah, ada checklistnya sendiri oleh pihak bank. Kalau udah oke semua, baru bisa akad. Nah, ada lagi SP3K. Nah, apa itu SP3K? Nah, ini kan surat penegasan persetujuan penyediaan kredit.
Jadi kalau udah SP3K berarti itu kan sudah di ACC, tinggal nunggu akad kredit. Jadi si nasabah tersebut itu sudah di ACC. Nah, kalau di SP3K kan udah tercantum semua tuh yang namanya plafon kredit, jangka waktu kredit, itu ada semua rincian biaya. Untuk biaya bank juga, proses bank ada. Nah, di SP3K tersebut. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.